Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan dan menjelaskan materi tentang metode atau teknik pengumpulan data dalam Classroom Action Research. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Pertama, Hasna sebagai pemateri ketiga. Lalu kedua, Halimatus Sa'diyah sebagai moderator dan pemateri kedua. Lalu saya sebagai pemateri pertama dan moderator dalam video ini. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama ada metode observasi. Dalam observasi ini, selain sebagai salah satu tahap dalam pelaksanaan PTK, sekaligus juga berfungsi sebagai alat untuk pengumpulan data. Metode ini sangat sesuai untuk merekam aktivitas yang bersifat proses. Misalnya, kegiatan siswa selama melakukan praktikum di laboratorium, interaksi siswa selama kegiatan pembelajaran, atau saat mereka sedang melakukan diskusi. Dalam istilah asesmen, kegiatan observasi merupakan bagian dari informal assessment atau authentic assessment yang bersifat langsung atau direct assessment. Jika dilihat dari sudut pelaksanaannya, kegiatan observasi bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Dalam observasi tidak langsung, peneliti tidak terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran atau tidak berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti, namun hanya merekam segala aktivitas sesuai fokus atau indikator yang diinginkan. Sedangkan observasi langsung dilakukan dengan adanya keterlibatan secara langsung oleh peneliti dalam proses pembelajaran yang dilakukan bersama guru dan siswa, atau bahkan peneliti sekaligus sebagai guru. Sebenarnya kondisi seperti inilah yang diharapkan nanti. Artinya, ke depan, guru harus berfungsi sebagai peneliti di kelasnya sendiri atau sebagai partisipan observer. Sedangkan jika dilihat dari teknik pelaksanaannya, observasi dapat dibedakan menjadi observasi terbuka, terfokus, terstruktur, dan sistematis. Observasi terbuka biasa dikenal dengan kegiatan observasi yang dilakukan dengan membuat catatan bebas tentang segala aktivitas yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti. Misalnya, peneliti ingin merekam segala aktivitas yang dianggap penting selama anak sedang melakukan kegiatan diskusi. Observasi terfokus dilaksanakan dengan merekam segala sesuatu yang maksud dan tujuannya telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya, termasuk alat bantu yang akan digunakan. Observasi ini digunakan untuk mengamati atau merekam baik aktivitas yang dilakukan oleh guru maupun siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Untuk menghindari subjektivitas observer, maka perlu dilengkapi dengan pedoman observasi yang begitu rinci, sehingga observer tinggal merekam sasaran dengan memberikan coding pada lembar pengamatan sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Observasi terstruktur dilaksanakan dengan dibuatnya suatu lembar atau pedoman observasi yang berisi indikator-indikator yang mungkin muncul. Dalam hal ini, observer tinggal memberi tanda checklist pada gejala yang muncul selama proses pengamatan. Observasi model ini untuk menghindarkan subjektivitas dari pengamat. Melalui pengamatan model ini akan teridentifikasi suatu pola atau kecenderungan interaktif baik antara siswa dengan siswa atau antara siswa dengan guru. Observasi sistematis berupa suatu pedoman yang bersifat standar atau baku, sehingga mampu mendapatkan data kuantitatif dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Namun, kelemahan observasi seperti ini dianggap kurang informatif. Metode dan teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas yang kedua adalah self-report. Self-report dapat berbentuk angket atau kuesioner yang diberikan kepada para peserta didik untuk mengungkap tentang wawasan, pandangan, atau aspek kepribadian yang jawabannya dapat diberikan secara tertulis.
Nah, keuntungan menggunakan metode angket ini bisa digunakan untuk kelas yang besar, serta membutuhkan waktu yang relatif singkat. Dilihat dari cara menjawabnya, angket dapat dibedakan menjadi angket terbuka dan angket tertutup. Angket terbuka adalah angket di mana pihak yang ingin mengisi diberikan kesempatan untuk menjawab sesuai perasaan dan pengalaman mereka. Sedangkan pada angket tertutup, pihak penjawab tidak diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan sesuai pengalaman dan perasaan mereka, melainkan kuesioner jenis ini sudah diberikan alternatif jawaban mulai dari kategori sangat senang sampai pada kategori tidak senang, atau dari setuju hingga tidak setuju. Untuk metode dan teknik pengumpulan data yang keempat pada penelitian tindakan kelas adalah metode dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dokumentasi didefinisikan sebagai suatu yang tertulis, tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau suatu keterangan. Dokumentasi ini juga dapat diperkuat atau digunakan untuk memperkuat hasil penelitian. Misalnya, dengan menggunakan foto, video, dan lain sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi dalam pengumpulan data berarti metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data yang sudah ada sebagai bentuk keterangan dari suatu penelitian tindakan kelas. Wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang spesifikasi, pandangan, wawasan, atau aspek kepribadian. Para peserta didik diberikan secara lisan dan spontan. Kegiatan wawancara dilakukan agar lebih terarah, biasanya dilengkapi dengan pembuatan pedoman wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang persepsi, pandangan, wawasan, atau aspek kepribadian para peserta didik yang diberikan secara lisan dan spontan. Kegiatan wawancara agar lebih terarah biasanya dilengkapi dengan pembuatan pedoman wawancara. Kemudian selanjutnya yaitu tes. Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Menurut Amir Dain Indra Kusuma, tes adalah suatu alat yang digunakan atau prosedur yang sistematis dan objek akan memperoleh data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang lebih dikatakan tepat atau cepat. Metode asesmen dalam PTK dapat dibedakan menjadi tes dan non-tes. Metode tes bersifat formal dan non-formal. Dikatakan sebagai metode tes apabila apabila dalam satu kali tatap muka kelas seluruhnya digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan tes. Tes formal ini dikatakan sebagai indirect assessment yang bersifat tidak langsung, artinya bahwa asesmen tersebut dilakukan secara terpisah dengan kegiatan pembelajaran, sehingga balikan baru akan diperoleh oleh para siswa didik pada pertemuan berikutnya setelah selesai kegiatan tes. Tes formal biasa berbentuk tes tulis, lisan, dan kinerja. Metode tes tulis bentuk atau format instrumen berupa item, tes isian, uraian, menjodohkan, pilihan ganda, dan masih banyak lagi. Sedangkan tes kinerja dapat berbentuk paper, pen, paper atau pen test, item test, dan identifikasi. Kemudian tes normal. Tes normal adalah tes yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelaksanaan proses pembelajaran tes. Tes non formal ini dapat dilakukan pula sebagai tes langsung, tergolong
ke dalam diri asesmen. Dikatakan sebagai diri asesmen karena tes dilaksanakan bersamaan dengan pembelajaran. Pada saat itulah pendidik bisa melakukan asesmen secara langsung. Pendidik bisa memberikan feedback secara langsung yang harus ditunda pelaksanaannya. Kemudian selanjutnya yang kedua, metode tes adalah bersifat kuantitatif dan interpretasi mengarah pada benar atau salah. Berbeda dengan metode non-tes yang bersifat kualitatif sehingga interpretasinya mengarah pada aspek psikologis dan aspek lainnya. Baik, terima kasih telah menyimak sampai di sini. Mari kita lanjut pada diskusi via Google Classroom dan grup WhatsApp. Sampai jumpa di video presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.